Terima kasih udah klik video ini. Sebelum nonton, please tekan tombol subscribe. Please pakai banget. Karena subscribe itu gratis, guys. Gratis. This. Tidak dipungut biaya. Aku kasih deh 5 detik buat subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih banyak kawan-kawanku sekalian. Silakan menonton. Semoga bermanfaat. Berdasarkan dari pengalaman aku sendiri yang memang bisa bahasa Inggris itu tanpa les. Sebenarnya ada les, tapi lesnya tuh nggak berhasil gitu untuk mendidik aku supaya bisa bahasa Inggris. Nah, yang ketiga yaitu adalah lihat video bahasa Inggris. Ini penting sepenting-pentingnya. Oke, guys, penting banget. Jadi, metode-metode yang aku terapkan ini tidak bisa kalian terapkan secara statis gitu. Kayak pertama belajar grammar. Oke, belajar grammar semua baru nulis. Habis nulis baru belajar lihat video tuh nggak bisa ya. Kalian tuh harus dinamis supaya cepat gitu. Kan kalau kalian mau cepat-cepat ketemu jodoh kalian yang di luar negeri, kalian harus cepat-cepat juga aja laksanakan metode ini ya, guys. Nah, lihat video bahasa Inggris ini tuh mungkin ya, kalau misalkan kalian kan bakal pikir susah lah, gimana coba lihat video bahasa Inggris gitu kan. Kayak masa sih, kan efeknya mungkin bagi mereka yang pertama berpikir bahwa kan cuma untuk nambah aksen doang supaya dapat aksennya gitu. Enggak, kalau misalkan kalian emang susah, lihat video bahasa Inggris yang ada subtitle bahasa Inggrisnya. Aku saranin bukan subtitle bahasa Indonesianya ya, yang ada subtitle bahasa Inggrisnya. Nah, kalau misalkan kalian malas nonton di YouTube, karena kan di YouTube tuh videonya panjang, kalian bisa lihat di TikTok. Oke, di TikTok sekarang, aku aja nerapin juga cara ini. Banyak kali video mereka itu yang orang-orang barat kayak orang-orang Amerika tuh, mereka buat video TikToknya juga ada subtitle bahasa Inggrisnya. Nah, itu caranya the best banget. Aku aja sekarang kenapa aku mau, salah satu alasan download TikTok adalah untuk melihat mereka. Jadi bukan kalian pikir bahwa sekarang karena aku sudah mau main bisa bahasa Inggris aku berhenti, enggak ya. Karena emang belajar bahasa Inggris nggak bisa berhenti. Apalagi dengan lingkungan aku yang kayak aku bilang bukan orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Kayak aku belajar karena emang aku pengen bicara sama mereka supaya harus sama orang luar negeri supaya aku bisa berkomunikasi gitu kan. Nah, artinya memang harus belajar tiap hari, harus latihan tiap hari gitu. Jadi untuk video TikTok tuh hampir tiap hari sih ya. Makanya supaya jangan buang-buang waktu untuk video TikTok dengan video-video yang gak berguna, aku sering aplikasikan dengan video-video yang ada subtitle bahasa Inggrisnya juga gitu. Nah, sekarang juga kalau misalkan aku ya, sekarang ini proses sejak pertama kali aku kuliah, itu aku sering banget nonton video pembelajaran yang berbasis bahasa Inggris. Memang susah banget, kayak aku rasa buang-buang waktu, tapi ternyata sampai sekarang aku dapat manfaat yang aku pikir pertama buang-buang waktu itu. Kenapa? Karena dulu aku nonton video yang berbasis pelajaran bahasa Inggris itu, videonya itu cuma 10 menit, tapi aku nontonnya itu hampir 1 jam. Kenapa? Karena aku translate kan apa yang dia bilang. Jadi kan ada subtitle bahasa Inggrisnya tuh kan. Nah, jadi aku kayak di laptop nonton videonya, terus HP itu pegang fungsi untuk Google Translate-nya. Dan HP ku buat jangan ganggu, artinya WA masuk nggak tahu, Telegram nggak masuk nggak tahu. Kenapa? Karena sengaja supaya nggak mengganggu, karena tau lah kan kalau misalnya pegang HP itu nah gitu kan. Nah, jadi sekarang udah alhamdulillah nggak gitu lagi. Karena kalau misalnya videonya itu 20 menit, waktu aku udah sekitar ya 30 menit gitu. Karena kan masih tetap ada kata-kata yang aku nggak tahu. Banyak banget video pembelajaran yang berbasis bahasa Inggris, yang ada bahasa Inggrisnya. Dan aku rasa kalau video yang berbahasa Inggris itu emang lebih dalam gitu loh ilmunya, lebih beda dengan kita yang videonya berbahasa Indonesia. Makanya selain juga untuk menambah ilmu baru dari bahasa Inggrisnya, juga menambah ilmu baru dari segi pendidikan aku. Oke? Kemudian
kalian jangan lupa ya, salah satu fungsi nonton video itu juga nambah aksen. Nanti pasti terbiasa gitu loh. Kalau aku ya orangnya ya, misalkan aku barusan nonton film apa Avengers gitu kan, dan Avengers itu kan ada logat Amerikanya gitu, emang ada logat Amerikanya ya. Nah pas nonton itu emang kayak kebablasan gitu ya. Dan setiap nonton film itu langsung coba bicara bahasa Inggris dan dapat loh aksennya gitu. Makanya dulu aku sering banget nonton film-film yang kayak gitu supaya nambah semangat supaya bisa bahasa Inggris. Karena emang kalau kita menyukai sesuatu dan kita ingin menguasai hal itu, pasti ada aja cara kita coba supaya kita bisa hal itu gitu. Sekarang kalau misalnya kalian mau terapin kan jangan setengah-setengah semangatnya, karena nanti bisa berhenti di tengah jalan. Karena aku pernah, sebelum aku masuk debat ini, aku tuh berhenti di tengah jalan itu pernah gitu. Jadi usahakan semangat kalian tuh jangan berhenti di tengah jalan. Ingat jodoh kalian yang di luar negeri, yang di Ome TV itu sedang menunggu kalian guys. Yang keempat ini yang paling penting dan memang harus kalian lakukan, yang harus kalian lakukan tiap hari, yaitu adalah wajib ngomong sendiri. Ini pentingnya, aku gak tau mau bilang pentingnya gimana, karena emang penting banget. Nah dulu aku itu punya, sebenarnya metode ini tuh udah dijelaskan sama orang tuaku ya, ibuku terutama. Kalau mau bisa bayar bahasa Inggris memang harus sering ngomong, tapi kan aku gak pernah terapin ya. Kenapa? Karena pada pertama itu belum ada paksaan atau dorongan gitu, hingga akhirnya aku masuk debat dan aku masuk tim utama. Disitulah aku kayak mempunyai paksaan. Ada setiap aku mau malas ngomong, aduh nggak mungkin bentar lagi mau ikut lomba gitu. Terus kayak aduh nggak mungkin bentar lagi kan aku mau latihan gitu. Makanya kalian harus punya, kalau untuk ngomong sendiri ini, punya motivasi apa aja gitu yang kalian ciptakan. Jadi ketika kalian malas, kalian nggak bakal malas gitu. Ketika kalian malas, kalian bakal pikir nggak bisa, jodoh aku di Rusia lagi menunggu. Cobalah pikir itu ya. Jadi sehingga kalian tuh nggak bakal malas ngomong sendiri. Kenapa? Karena pas pertama itu bakal susah. Karena otak kita bahasa Indonesia, mau kita bahasa Inggris, emang susah banget. Kalau aku dulu pertama-tama ngomong tuh sebentar-bentar pakai HP. Makanya aku takut banget kalian tuh nyerah ketika kalian nerapin yang ini tuh. Karena aku terasa susahnya gimana. Kalau sekarang ya memang nggak terlalu susah kali, karena aku udah banyak kosakata yang aku tahu. Terus aku juga udah sering berlatih, pasti beda gitu kan. Nah, mesti ngomong sendiri ini, itu ngomong sendirinya tuh tiap hari ya. Bisa kalian ada waktu kosong, usahakan ngomong sendiri. Jadi kalau aku selain waktu belajar, misalnya aku lagi bersihin rumah, aku lagi di kamar mandi, aku dulu malah sampai pernah kena marah karena di kamar mandi itu sampai 1 jam. Dan ini jangan diterapin, karena aku ngomong bahasa Inggris tuh lama banget gitu. Kayak coba latihan ngomong bahasa Inggris di kamar mandi itu sampai 1 jam. Karena kan kok di kamar mandi itu kita kayak sendiri gitu kan, jadi kayak lebih enak gitu. Cuman jangan diterapin karena hal itu salah ya guys. Tapi paling sering itu saat bersihin rumah. Makanya bersihin rumah aku tuh lama banget, padahal cuma bersihin kamar aku aja yang enggak gede banget, tapi cukup lama karena aku pas selimut ngomong, terus aku membersihin tempat tidur ngomong. Nah itu dia. Jadi tiap saat kalian punya waktu, usahakan tetap ngomong gitu. Nah fungsinya adalah untuk mempercepat translate otak ke mulut gitu. Kayak aku bilang pas pertama kali tuh, otak kita tuh bakal ngomong bahasa Indonesia. Nah mulut kita itu ngomongnya bahasa Inggris. Jadi translate-nya tuh dari otak yang bahasa Indonesia ke mulut yang bahasa Inggris. Kalau kita sering ngomong, itu bakal nah kalau misalnya kita ngomong sendiri, itu ada 2 yang bakal berubah. Yang pertama, otak kita tuh akan menghafal kata-kata, kalimat-kalimat yang sering kita gunakan, sampai akhirnya otak kita sendiri yang bakal bicara bahasa Inggris gitu. Jadi otaknya tuh nggak bahasa Indonesia lagi, ngerti nggak? Otaknya itu sendiri yang bakal bahasa Inggris gitu. Contohnya apa ya? Kayak misalnya aku kan, dulu aku susah banget kayak cerita tentang kehidupan aku sendiri. Kayak misalnya aku sering ngomong gitu kan, I always go to the college and I always think, ini sekarang otakku udah bahasa Inggris, nggak bahasa Indonesia lagi gitu. Kecuali nanti aku ketemu kata-kata baru nanti otakku bahasa Indonesia, menurutku bahasa Inggris gitu. Nah inilah yang mau kita dapatkan kalau misalkan dari hasil ngomong sendiri ini, supaya otak kita tuh terbiasa ngomong bahasa Inggris, nggak bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah, kalaupun otak kita bicara bahasa Indonesia, tapi translate itu cepat ke bahasa Inggris. Jadi ketika ngomong, misalnya I like you, itu kan lama ya, itu lama ngomongnya karena pertama bahasa Indonesia, otaknya mulutnya bahasa Inggris. Nah tapi mau dibuat
walaupun itu kata-kata baru, tapi cepat ditranslate-nya gitu. Coba deh, nanti pasti terasa gitu. Karena ini semua itu berdasarkan dari pengalaman aku sendiri, dari aku yang coba metode ini, coba metode itu, sehingga akhirnya inilah kesimpulan yang aku dapatkan, 4 cara supaya kita tuh bisa bicara bahasa Inggris, kalian bisa bicara bahasa Inggris secara otodidak tanpa les. Oke, nah jadi semua ini bakal bisa tercapai kalau misalkan kalian punya niat yang kuat. Oke? Kalau misalkan kalian nggak punya niat yang kuat, itu nggak akan bisa. Kayak aku bilang dulu, niat aku adalah aku pengen banget jadi perwakilan sekolah aku di debat bahasa Inggris gitu. Nah, jadi karena aku suka, akhirnya ketika aku malas pasti ada kayak stimulus dari otak aku supaya masih kamu tuh gak boleh malas, masih tuh kamu harus belajar gitu kan. Nah, kan harus punya niat-niat yang kuat gitu, niat atau motivasi yang buat kalian tuh gak bakal nyerah kalaupun susah gitu. Misalkan kayak gimana ya, jodoh aku sedang menunggu di luar sana, di luar negeri, atau kalian bisa sering-sering nonton channel Vicky Naki ya, calon suami orang itu, supaya ketika kalian masih gak bisa, aku harus belajar sekarang. Terus semakin lama kalian mulai, semakin lama kalian bisa, akhirnya udah keburu dicatat sama orang nanti gitu. Oke, jadi itu adalah 4 cara dan ini memang berhasil karena aku sendiri yang kuasain, aku sendiri yang nyimpulin dari aku yang memang udah coba les tapi lesnya tuh gak berhasil. Dari aku memang gak ada turunan orang yang bisa bicara bahasa Inggris, yang bisa belajar banyak bahasa. Dari aku yang memang environmentnya, lingkungannya tuh bukan orang pandai bahasa Inggris. Kalau misalkan nanti ada yang ngebully, ya gak masalah, kok toh yang bisa bahasa Inggris kita nanti. Kalau misalkan kalian rutin apa yang dibully sama mereka tuh nggak ada rugi, tapi kalian yang rugi. Kenapa? Karena kalian nyerah. Tapi kalau misalkan kalian tak melakukan, kalian untung, mereka juga nggak ada untung, nggak ada ruginya gitu. Aku banyak banget dapat mereka bully-bully yang kayak misalkan kayak aku bilang yang tadi, mereka bilang kok kamu mau belajar bahasa Inggris, karena kan aku pas latihan itu emang tiap sekolah orang yang nggak pandai bahasa Inggris pun, orang yang memang ada niat pun aku ajak ngomong gitu, karena aku saking nggak ada kawannya, jadi semua orang aku takat gitu kan, sampai dia mungkin malas, katanya bilang kenapa yang nggak mencintai negara sendiri. Aku sampai sekarang tuh masih ketawa dengar yang dia bilang itu, dan sampai aku saat ini pun masih ada juga yang bully. Jadi ya nggak usah didengar, latihan aja, ingat aja jodoh kalian tuh sedang menunggu di Ome TV guys. I'm sorry. Mungkin itu sekian metode dari aku supaya bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat secara otodidak tanpa les. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh komen di bawah. Berhubung subscriber aku belum banyak, jadi mungkin aku bisa cepat fast respon. Atau kalau mau lebih fast respon lagi, bisa di IG aku. Tapi enggak lah, lebih cepat kalau kalian buat komen di YouTube dibandingkan di IG, karena aku akhir-akhir ini agak jarang buka IG gitu. Oke, so sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Subscribe boy. Tapi aku gak maksa kok.